Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Wahyudi, SAG, asal dari SDN Sanggarjaya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Saya adalah CGP Angkatan ke-7 dari Kabupaten Bogor. Pada kesempatan hari ini, saya akan mewawancarai dan ngobrol-ngobrol santai dengan Bapak Kepala Sekolah saya sendiri, Bapak Sumardi, SPD, dari SDN Sanggarjaya, mengenai tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mari kita laksanakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Baik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya mengganggu waktunya sebentar. Saya mendapatkan tugas dari calon guru penggerak, yaitu melaksanakan wawancara kepada Bapak tentang permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa dapat saya pelajari dari Bapak tentang permasalahan misalnya di etika, permasalahan di sekolah ini, ya, itu Pak. Mudah-mudahan Bapak punya waktunya, Pak, ya. Alhamdulillah. Ini Pak, mungkin untuk yang langkah awal kita perkenalan dulu ya Pak, ya. Siap. Silakan, mungkin kenalkan dulu mengenai Bapak, silakan Pak. Nama saya Bapak Sumardi, SPD. Saya awalnya ditugaskan di SD Sanggarjaya sebagai kepala sekolah tahun 2019. Sampai saat ini saya masih menjadi kepala sekolah di SD Sanggarjaya. Kemudian saya tinggal di Kelurahan Pabuaran, RT 02 RW 11, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Kemudian jarak rumah dari sini ke sekolah ditempuh dengan kendaraan roda 2 atau motor, itu kurang lebih 5 kilo. Oh, 5 kilo. Itu saja mungkin sekilas perkenalan dari saya. Ya, berarti Bapak sudah bertugas di sekolah ini sudah hampir 4 tahun Pak, ya? Ya. 4 tahun lebih. Tuh. Ya, alhamdulillah Pak. Mungkin yang saya pertanyaan untuk Bapak, mungkin selama ini tentang permasalahan dilema etika dan sebagainya, mungkin pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin udah sering Bapak terima dari orang tua siswa, dari guru, ataupun dari masyarakat. Ini Pak, yang saya mau tanyakan, mungkin selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Untuk kasus dilema etika di SDN Pondok Rajek itu banyak hal dan beragam ya Pak, ya. Ya. Jadi setiap guru, setiap orang punya pendapat dan karakter yang berbeda. Ya. Jadi dari karakter seorang itu bisa kita pelajari, bisa kita pahami. Kemudian juga pendapat dari guru, setiap guru itu masing-masing punya pendapat yang berbeda. Nah, semua perbedaan itu dijadikan sebagai anugerah, karena tidak semua orang itu mendapatkan atau memiliki karakter yang sama. Jadi bagi saya semuanya itu punya karakter yang berbeda, dan itu adalah ciptaan Allah yang harus kita syukuri. Namun karakter itu juga harus kita pahami dan kita pelajari masing-masing setiap orang agar kita bisa mengetahui masing-masing pribadi guru. Itu saja mungkin.
Jadi intinya karena karakter orang berbeda-beda, kita juga harus memahami tentang watak orang yang berbeda tersebut ya. Iya, Pak, ya. benar. Yang selanjutnya nih Pak, mungkin selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ya di sekolah Bapak, terutama SD Sanggarjaya, untuk memutuskan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Untuk pengambilan keputusan dari setiap orang atau yang mengandung kebenaran, itu kami harus mempelajarinya dulu. Dan jadi tidak serta-merta atau dalam waktu yang singkat kami mengambil keputusan. Jadi yang mengandung kebijakan itu tetap ada di kepala sekolah, dan kita menyesuaikan dengan keadaan, dengan kondisi sekolah, dengan kemampuan, dan disesuaikan dengan keputusan-keputusan yang bisa diterima oleh setiap orang. Itu saja mungkin, jadi kita harus pelajari dulu setiap kasus-kasus ya, untuk kita ambil keputusan, dan barulah kita meyakinkan untuk pengambilan keputusan itu. Iya. Jadi kalau bisa saya rangkum itu, yang pertama Bapak dalam mengambil keputusan mempelajari setiap kasus dulu, kemudian setelah itu memberikan atau menginstruksi kepada yang lain ya Pak, untuk bagaimana keputusan kepala sekolah biar keputusan itu lebih baik lagi ya. Kemudian selanjutnya nih Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil satu keputusan? Untuk mengambil keputusan, pertama kami harus mengadakan musyawarah dengan guru, kemudian dengan orang tua murid, kemudian kita buat sebuah kalau untuk ada kegiatan kita buat sebuah panitia. Kita mungkin bekerja sama, kemudian kita memberikan tugas masing-masing sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsi. Kemudian kita selain memberikan musyawarah, kita juga harus mengadakan pembinaan kepada guru, kepada orang tua, untuk kita satu langkah untuk maju ke depan, dan kita akan membuat program untuk langkah jangka pendek, kemudian jangka menengah dan jangka panjang. Itu salah satu untuk mengambil langkah-langkah untuk prosedur yang ada di sekolah. Gitu. Berarti dalam saya simpulkan bahwa yang pertama Bapak sebelum mengambil keputusan itu terlebih dahulu bermusyawarah dengan guru atau orang tua murid. Yang kedua itu memberi pembinaan kepada guru yang mungkin bila ada suatu permasalahan atau ke orang tua murid agar menjadi satu visi gitu ya, antara sekolah, baik dewan guru, kemudian orang tua yang ada di SD Sanggarjaya. Lanjut saja Pak ke pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang selama ini yang efektif itu ya dalam rangka pendekatan kepada guru, kepada orang tua, kemudian kita juga mengambil silaturahmi agar kita lebih memahami dan mengerti, agar kita tidak menyambung atau
kita menyambung silaturahmi, kemudian kita pendekatan persuasi, kemudian juga kita harus ada kerjasama antara guru, antara kepala sekolah, kemudian orang tua. Jadi salah satu langkah efektifnya itu kita harus punya kebersamaan, punya kekuatan dalam satu tujuan, satu misi, hingga tercapai program yang kita maksud itu. Iya. Jadi intinya kebersamaan ya Pak, antara guru, kemudian antara orang tua untuk menyelesaikan atau program-program yang telah kita akan laksanakan atau permasalahan-permasalahan yang akan kita selesaikan gitu. Intinya seperti itu ya Pak ya. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika? Mungkin di sekolah mempunyai kasus-kasus D5 yang mungkin tantangannya sangat berat sekali. Ya, untuk pertama itu masalah untuk tantangan yang saya hadapi ini, alhamdulillah masih bisa kita jalani, masih kita bisa pecahkan persoalannya, terutama permasalahan mungkin guru. Ya, guru itu walaupun di sini ada yang satu sekolah itu satu keluarga itu kita perlu pecahkan juga. Jangan sampai tanggung jawabnya karena ada satu keluarga, anak, suami dan istri, nah itu akhirnya kurang tanggung jawabnya. Jadi itu juga sudah alhamdulillah sudah bisa diatasi. Yang kedua, permasalahan tantangan yang berat itu masalah penutupan jalan. Jadi SN Sanggajaya ini memang lokasinya sangat kecil, sangat minim, luasnya tidak terlalu luas, ya kurang lebih 600-an luas halaman dengan bangunan. Jadi ada tanah yang selalu dilalui oleh warga, yaitu sangat mengganggu keamanan. Itu pun sudah bisa dikondisikan apabila nanti kita mendapatkan bantuan bangunan satu lantai bertingkat, itu nanti akan tertutup. Jadi solusinya itu nanti jalan itu sudah tidak bisa digunakan untuk warga. Itu saja. Jadi permasalahan itu terbanyak juga masalah dari guru, kemudian antara sekolah dan masyarakat. Nah itu mungkin permasalahan-permasalahan dilema etika yang mungkin ada pada sekolah tersebut. Nah selanjutnya, pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan atau menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Untuk penyelesaian masalah etika itu ada yang bisa langsung, ada juga yang perlu waktu. Jadi kalau yang memang harus diselesaikan, permasalahan itu jangan sampai melebar dan meruncing, itu harus disegerakan. Seperti kasus kemarin, masalah orang tua yang berhubungan dengan kas kelas. Nah itu daripada nanti akan saling saling menuduh, kemudian saling suudzon, nanti akan melebar kemana-mana dan meruncing. Itu harus segera diselesaikan dengan orang tua. Jadi ada kasus yang disegerakan penyelesaiannya, dan ada juga kasus yang perlu waktu, tidak harus cepat, jadi perlu waktu. Karena itu kita berkaitan dengan kedinasan. Itu mungkin. Iya Pak, berarti tinggal dilihat permasalahannya ya Pak. Kalau masalahnya mungkin bisa langsung diselesaikan langsung.
tinggal disesuaikan dengan permasalahan yang benar. Selanjutnya Pak, adakah seseorang yang atau faktor-faktor apa saja selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk faktor-faktor yang bisa membantu, ya kita harus ada dengan guru. Ya. Guru itu memang masing-masing ada yang peduli, ada yang biasa saja, ada yang kurang. Jadi penilaian untuk kepala sekolah itu ada khusus guru yang tidak peduli, kurang tanggung jawabnya. Nah itu salah satu adalah penilaian seorang kepala sekolah. Jadi kalau untuk membantu itu, seorang kepala sekolah itu harus ada kerjasama dengan guru, harus seide, harus sejalan, harus seirama. Jadi salah satunya adalah untuk memudahkan saya harus ada kolaborasi dan bekerja sama dengan guru. Tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Ya, jadi untuk semua itu adalah Bapak harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan Dewan Guru yang ada di SDN Sanggarjaya ya Pak? Iya. Yang terakhir nih Pak, Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan dilema etika? Dari kesimpulan semua pertanyaan dari Bapak Budi, kami selaku kepala sekolah menyimpulkan, pertama kami harus ada kesepakatan atau kerjasama atau satu ide, satu gagasan dengan seorang guru. Jadi untuk mendisiplinkan sekolah itu kami harus bisa untuk menggerakkan guru-gurunya dalam segi kedisiplinan, kemudian kebersihan, kemudian disiplin ilmu. Jadi kesimpulannya kami perlu bekerja sama, berkolaborasi, satu misi, satu satu persepsi untuk memajukan sekolah ini. Jadi perlu dukungan, perlu kerjasama yang semuanya harus punya rasa tanggung jawab agar sekolah ini bisa tercapai, bisa maju untuk ke depan yang lebih baik. Itu Pak Budi kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah kita semua yang ada di sekolah ini, stakeholdernya, kita harus bekerja sama dalam memajukan visi dan misi sekolah ya Pak ya. Iya. Dari guru, dari murid, dari orang tua, Semua pihak dan yang punya bekerja sama untuk keberhasilan sekolah ke depannya. Mungkin itu saja Pak pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Saya terima kasih nih telah berbincang-bincang dengan Bapak. Maaf telah mengganggu waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan pembicaraan kita pada kali ini bermanfaat untuk kita semua. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.